Hai, kalian mendengarkan podcast Philosophize Me bersama dengan saya, Suntar. Episode lepas kali ini kita akan membahas tentang film dan filsafat. Kita akan memulainya dengan Wonder Woman. Let's go! Gordon L. Patzer, PhD, dalam bukunya Looks, dia membahas isu physical attractiveness, tentang ketertarikan fisik. Nah, dikatakan bahwa hal ini masuk ke dalam masyarakat sekarang ini ya, menjadi lookism. Look artinya melihat, ism artinya semacam ideologi. Jadi yang terlihat di depan mata itu yang utama. Nah, Gordon Patzer bilang begini nih, dari sejak lahir kita itu sudah dinilai, dilabel secara silently, hening, instantly ya, mendadak dan langsung, dan unconsciously, tanpa sadar. Sekali lagi, kita dari kecil sudah dijudge ya, secara silently, instantly, dan unconsciously. Anak kecil itu kan biasanya suka dibilang kan gini ya, ih hebat ya, bisa nyanyi, ih pinter lu anaknya bisa joget, bagus ya bajunya, cantik deh anaknya. Jadi, dari kecil kita sudah diberikan kesan-kesan yang bernuansa tuntutan. Salah satu kesan yang paling kuat yang terus muncul dalam masyarakat adalah konsep kecantikan, physical attractiveness. Ada juga baby culture ya, budaya gadis muda yang cantik. Jadi ini penekanannya pada kata muda dan kata cantik. Jadi ada image atau kesan yang ditampilkan berulang-ulang dalam media, di dalam film. Mungkin teman-teman pernah nonton ya, Rapunzel misalnya ya, itu seorang wanita yang berambut panjang sampai puluhan meter gitu ya, tapi yang penting cantik. Little Mermaid misalnya ya. Kemudian Cinderella ya, meskipun tampangnya dibuat lusuh dan kotor oleh ibu tirinya, tapi tetap cantik. Kan nggak mungkin ya Cinderella itu tampangnya kayak The Beast gitu ya, Beauty and the Beast. Tiba-tiba sang pangeran mencari Cinderella ke seluruh pelosok negeri. Lalu ternyata saudara-saudara yang muat dengan sepatu kacanya adalah The Beast. Hancur ceritanya kalau kayak begini kan. Jadi kecantikan itu harus suatu keharusan yang ada pada tokoh utama. Nah, agak heran, salah satu perusahaan yang besar omsetnya sekarang ini adalah perusahaan kecantikan, ya kan? Baru-baru ini ada survei ya. Teen People Magazine di Amerika itu dikatakan 27% gadis remaja merasa tertekan oleh media karena ada tuntutan memiliki perfect body. Mereka merasa harus memiliki tubuh yang ideal ya agar dapat bersaing. Setiap hari ya mereka melihat ratusan iklan pendek dengan tema kecantikan. Sampai umur 17-an mereka telah menerima 250.000 pesan komersial kecantikan, paling sedikit itu. Jadi hasil penelitian mengatakan penerbit Amerika ya sudah menggunakan secara masif foto supermodel untuk majalah sekitar tahun 1890-an. Jadi belajar dari sejarah, wanita itu jadi sekedar objek. Saya bukannya anti dandan ya, atau mending jelek aja, yang penting apa adanya. Bukan gitu ya. Tapi ketika wanita hanya sekedar dilihat dari penampilan fisik saja, ini merendahkan nilai dan peran mereka di dalam masyarakat. Jadi ya wanita cuma sekedar komoditas kecantikan. Diobjektifikasi, diperalat, ya hanya sekedar memenuhi hasrat dari lawan jenisnya, yaitu para pria. Ya sebenarnya cerita ini udah lama sih. Di zaman perang atau zaman dulu, zaman barbar gitu ya. Kaum perempuan dan anak-anak selalu menjadi korban dan ditindas karena fisik yang lemah dibandingkan para pria. Kalau kita melihat Yunani kuno, bahkan demokrasi Athena pun tidak memperbolehkan wanita ikut serta di dalamnya. Dalam film On the Basis of Sex, film tentang pengadilan ini ya, dan isu gender, dikatakan meskipun tidak ada kata pria dan wanita di dalam undang-undang Amerika Serikat, tetapi dalam aplikasi hukum, ada perlakuan yang berbeda terhadap masalah gender. Nah, dalam film itu, seorang wanita ya, dia menjadi pengacara ya, yang bersaksi, lalu dia mengatakan waktu dia sekolah hukum, tidak ada toilet wanita, yang ada hanya toilet pria. Jadi pria dan wanita itu mendapat perlakuan yang berbeda. Nah, ini pernah terjadi dalam sejarah. Amy Noether, tulisannya Noether.
seorang matematikawan yang brilian. Dia mengajukan teori yang sangat revolusioner dan penting sekali dalam dunia fisika. Teori tentang simetri ya. Jadi yang mendasar dalam fisika itu bukan gaya, bukan massa, bukan gelombang, tapi ada simetri di dalam hukum alam ini. Ironinya, dia ditolak oleh banyak dosen-dosen lain ketika mau dijadikan profesor di suatu universitas. Kenapa? Karena dia wanita. David Hilbert, seorang matematikawan yang legendaris, kalau teman-teman belajar tentang kuantum, maka akan pernah mendengar Hilbert Space ya. Dia membela dan memperjuangkan Amy agar jadi profesor. Ia berkata, kenapa menjadi profesor dalam dunia akademis harus dilihat dari jenis kelaminnya? Ini adalah universitas. Ini bukan toilet. Akhirnya Amy diterima. Tapi pecah Perang Dunia Kedua. Dan akhirnya Amy harus melarikan diri dari Nazi saat itu. Kita tahu bahwa sebelumnya wanita tidak dapat kesetaraan dalam dunia pendidikan. Bahkan di Indonesia kita mengenal Ibu Kartini kan, yang memperjuangkan hal tersebut. Ketidaksetaraan gender, ini isu yang nyata dan jelas sekali. Ada pengecualian sih, suku Amazon misalnya ya, sebenarnya ada laki-laki di suku ini. Dan variannya banyak suku gitu ya, alias nggak cuma satu. Nah sekarang lagi pandemik ya, Presiden Brasil sedang berupaya memikirkan bagaimana menolong suku ini karena dikabarkan ada yang kena virus COVID-19. Tapi legendanya ini adalah suku yang terdiri dari wanita semua, suku yang sangat tangguh. Kok bisa punya anak ya? Ceritanya mereka culik pria dari suku lain untuk supaya bisa punya anak. Terus kalau bayinya laki-laki ya dibuang gitu ya. Kenapa legendanya wanita semua? Ada tafsiran antropologis yang mengatakan karena ketakutan pria atas wanita yang berkuasa. Maka muncul mitos itu. Nah, ini nanti kita akan lebih mengerti hal ini. Jadi bukan kebetulan Wonder Woman itu dari suku Amazon ya. Di tengah-tengah isu masalah ketidaksetaraan gender ini, khususnya di Amerika, muncullah film yang menerobos stigma masyarakat pada umumnya, Wonder Woman. Film ini bicara tentang apa? Mari kita lihat lebih detail. Diana Prince adalah seorang Wonder Woman. Dia seorang putri Amazon. Jadi ada gambaran sesuatu yang maskulin di dalam suku ini. Agresif, tangguh, kuat, dan terlatih dalam peperangan. Nah, menariknya begini ya, kalau kita lihat tokoh Diana ini, ada penekanan tentang larangan di dalam film Wonder Woman. Dari awal, dia itu sering dilarang untuk melakukan sesuatu. Jangan lakukan ini, gitu ya, jangan lakukan itulah, kamu masih anak kecil lah, gitu ya. Sampai Wonder Woman waktu ingin menolong manusia itu pun juga dipertanyakan. Kenapa? Karena manusia nggak layak dapat pertolongan. Namun Diana yang adalah Wonder Woman melakukan hal sebaliknya. Ketika wanita dibatasi dengan berbagai hal, misal dalam sejarah ya, terjadi sekolah itu hanya laki-laki, karir itu urusan para pria yang agresif, wanita hanya boleh di rumah saja. Nah, Wonder Woman di dalam konteks yang mirip dalam film ini melakukan penerobosan. Dia melampaui batasan yang ada. Aksi heroik ya, apalagi di medan perang gitu ya, itu bukan untuk kaum wanita, tapi dia justru pergi berperang, melindungi yang lemah dan melawan kejahatan. Seperti Superman, ya, tokoh superhero yang tidak memakai topeng, ini bukan berarti identitasnya tidak disembunyikan. Tapi ini beda ya dengan Batman yang jelas-jelas bersembunyi di balik topeng dan beraksi dalam kegelapan malam Gotham City. Namanya juga kelawar gitu ya. Superman justru beraksi di siang hari tanpa topeng. Ada gambaran keterus-terangan. Begitu juga dengan Wonder Woman tidak memakai topeng. Artinya apa? Ketika wanita itu melakukan aksinya, itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Itu bukan tabu dan tidak perlu disembunyikan. Wonder Woman di dalam konteks Perang Dunia Kedua, dia pergi berperang. Dia memakai kostum, ya, gambaran bendera Amerika Serikat. Jadi wanita juga bisa menjadi pahlawan yang patriotik. Nah, kalau kita perhatikan, tokoh superhero kayak Batman ya, itu kan lahir di tangan seorang psikolog. Jadi gak heran ya, musuhnya itu sakit jiwa semua gitu ya. Two-Face,
kepribadian ganda. Ben gitu ya, seorang control freak. Joker ya, itu seorang yang sangat gila sekali. Riddle gitu ya, sang teka-teki. Itu dia mengalami obsession disorder ya. Jadi dia terobsesi untuk terus mau cari jawaban, makanya suka kasih teka-teki. Penguin yang dibully dari kecil karena fisiknya, lalu menyimpang secara psikis. Nah, tokoh Wonder Woman juga dicipta oleh seorang psikolog ya, tapi juga seorang pengamat sosial. Dan ini tahun 1941, seorang psikolog William Moulton Marston atau dikenal dengan nama Charles Moulton, dia menciptakan tokoh Wonder Woman. Tahun 1943 dia mengatakan begini, gadis mana yang mau jadi seorang wanita yang melulu dianggap lemah dan ditaklukkan? Gadis mana sih yang mau jadi seorang wanita yang selalu dibilang lemah gitu kata dia. Dia mengatakan wanita itu simbol cinta, love. Sedangkan pria itu simbol kekuatan, kuasa, force. Kekuatan pria tanpa cinta membuat dunia jadi hancur. Sedangkan Wonder Woman membuktikan wanita lebih superior karena menambahkan cinta pada kekuatan. Demikian ini kalimat dari Charles Moulton. Nah, ada tafsiran yang katakan ini kayaknya ada penekanan feminisme di sini ya. Nah, mungkin teman-teman bisa bertanya, apa betul cinta itu hal yang hanya bisa dimiliki oleh kaum wanita saja gitu ya? Apa pria nggak bisa mencintai gitu ya? Oh ya, saya kasih disclaimer dulu di sini ya, bahwa saya bukan penganut feminisme gitu ya, apalagi pembenci kaum pria, bukan ya. Betul, kita harus perjuangkan kesetaraan, saya setuju. Seperti hak untuk studi, hak di hadapan hukum, hak kebebasan pendapat, dan seterusnya gitu ya. Saya tidak setuju pria menindas wanita, dan saya juga tidak setuju sebaliknya wanita menindas pria. Sejarah selalu membuktikan ada pendulum. Biasanya bablas. Mama saya cerita ya, kamu hati-hati ya kalau teleponan. Saya bilang, kenapa mah? Soalnya bisa menularkan virus COVID-19. Saya bilang, hah? Jadi teman-teman bayangkan ya, kalau misalkan kamu ditelepon sama teman kamu dari luar kota, dari luar Jakarta misalkan ya, lalu ternyata dia pengidap virus, maka kamu bisa tertular lewat jaringan komunikasi. Ini kan aneh gitu ya, ini kan bablas namanya. Satu sisi betul, kita perlu hati-hati ya, ada social distancing ya, kerja dari rumah, kita perlu steril, tapi jangan bablas pakai hal yang tidak berdasar dong, ya kan? Hati-hatinya saya setuju, tapi kalau telepon jarak jauh akan tertular, itu gak berdasar lah ya, itu gak ada fakta saintifiknya. Ini sama aja kayak seorang pria gak terima ya, wanita itu bisa melahirkan, maka dia juga tuntut kesetaraan supaya bisa hamil. Saya nggak setuju cuman wanita yang bisa hamil. Saya juga pengen bisa hamil misalnya kayak gitu ya. Nah ini kan bablas. Wanita nggak terima jadi ibu rumah tangga ya. Dan misalkan mempertanyakan kenapa cuma pria yang boleh berkarir. Kalau memang di zaman ini wanita tidak bisa berkarir, maka di sini pertanyaannya betul. Tapi pertanyaannya di zaman sekarang, emang ada yang bilang wanita nggak boleh kerja. Lalu kita bisa tanya juga, apa salahnya menjadi ibu rumah tangga? Itu pekerjaan yang mulia kok. Jadi kita perlu hati-hati atas nama kesetaraan, seringkali yang kita perjuangkan adalah hal yang lain. Pria itu unik dan indah. Wanita juga sama, unik dan indah. Kedua pihak gak harus jadi kompetitor yang saling menghancurkan. Kalau ada yang salah, jangan dihancurkan tapi ditolong, diperbaiki. Jadi kita perlu aware hal ini, memperjuangkan sekuat tenaga apa yang harus kita perjuangkan. Dalam cerita Wonder Woman, kita kembali ya, Moulton itu menggunakan peran dewa Ares ya, di dalam bahasa Romawi adalah Mars, sebagai musuh yang harus dikalahkan Wonder Woman. Mars itu gambaran maskulinitas. Arti Mars adalah heavy, berat ya. Ini bicara tentang kekuatan, bicara tentang maskulinitas. Menariknya di dalam buku The Superhero Reader, dikatakan ya tahun 1947 kan Charles Moulton itu meninggal ya. Lalu penerusnya tidak memahami semangat daripada Charles Moulton. Lalu Wonder Woman selanjutnya tampak lebih tunduk lagi kepada laki-laki. Tahun 1968 Wonder Woman itu ya diceritakan dia menyerahkan magic lasso-nya dia, gelang anti peluru. Lalu kekuatannya ya, sehingga dia menjadi Diana Prince yang menjaga butik. Dan dia bisa karate sih, tapi bisa terluka dengan mudah juga. Kenapa Wonder Woman menyerahkan segala-galanya?
karena nasihat seorang laki-laki bernama I Ching. Jadi kita bisa melihat ya, ada gambaran perlawanan Wonder Woman terhadap ketidaksetaraan itu mulai redup menjadi tema cerita yang lain. Tapi tetap ada gitu ya. Nah, spirit munculnya Wonder Woman ya kan jelas ingin melampaui dominasi pria. Wanita yang dianggap kelas bawah, juga manusia yang sama berharganya seperti kaum pria. Nah, satu hal lagi ya, penekanan di dalam film ini, ya film Wonder Woman yang baru-baru ini, perhatikan ada kalimat yang muncul minimal itu sampai 4 kali. Mamanya Diana ya, mamanya Wonder Woman, dia mengatakan, "They don't deserve you." Saat Dewa Ares bertemu dengan Wonder Woman, dia mengatakan manusia tidak pantas ditolong. Saat Wonder Woman berkelahi dengan Dewa Ares, lalu dia mengatakan lagi, "They do not deserve your protection." Nah, Wonder Woman mengatakan, "It's not about deserve, it's about love." Nah, sebelumnya juga Wonder Woman sempat ragu, lalu dia berkata kepada Steve, sang pilot. Dia mengatakan, "They don't deserve our help." Tapi Steve bilang, "It's not about deserve." Lalu pada akhirnya Wonder Woman mengambil keputusan untuk menolong umat manusia. Ini adalah care ethics. Etika yang bukan didasarkan kepada apa yang baik daripada yang ditolong ya. Bukan karena yang ditolong itu baik ya, atau bukan karena yang ditolong itu ada jasanya gitu ya. Tapi karena kita percaya hanya cinta yang dapat memulihkan keadaan. Etika yang bukan didasarkan kecurigaan kepada orang lain, tapi caring. Bayangkan ya kalau kita berteman sama orang lain itu karena untung rugi doang. Kalau gua gak dapet sesuatu gitu ya, gua gak mau temenan. Coba, lu bisa kasih apa nih sama gua nih ya? Kalau enggak, gua gak mau jadi temen sama lu nih. Ini beneran temen apa bukan gitu ya? Ngeri ya kalau dunia cuma relasinya hanya transaksional. Kalau gak ada yang dapat ditukar gitu ya, saya gak mau nih. Ini kayak di pasar nawar-nawar gitu ya. Lu ada apa yang bisa kasih ke gue kan gitu. Nah, Immanuel Levinas dalam filsafatnya, dia menggambarkan etika itu bukan aturan legalitas ya, suatu hukum yang harus ditaati, bukan. Etika itu bukan karena ada orang yang baik sama saya dulu gitu ya, baru saya melakukan yang baik sama dia. Bukan transaksional, bukan. Tapi keberadaan orang lain saja itu sudah menimbulkan tanggung jawab kita kepada dia. Kehadirannya saja membuat kita tidak bisa mengabaikan orang tersebut. Tatapan orang tersebut, nafas orang tersebut, kehadirannya harus kita responi. Nah, ada adegan di mana Wonder Woman itu sedang mau melemparkan tank ya ke penjahat sadis si Dr. Poison yang sangat jahat. Tapi menariknya, meskipun ada kesempatan, tapi Wonder Woman tidak membunuh Dr. Poison tersebut. Lalu ada adegan di mana Dr. Poison yang topengnya makin terbuka. Jadi Dr. Poison itu kan sedang jatuh gitu ya. Lalu di situ dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Lalu di situ Wonder Woman sudah siap melemparkan tank kepada dia gitu ya. Lalu ada angin yang kencang, lalu membuka topengnya perlahan-perlahan ya. Lalu mulai memperlihatkan luka dan kejelekan daripada wajahnya, memperlihatkan kerapuhannya. Nah, bagi Dewa Ares, manusia itu pada dasarnya jahat, ya kan? Kalau Thomas Hobbes ya, itu kan selalu dia akan memberikan suatu konsep state of nature manusia itu evil ya, homo homini lupus, segala bagi sesama gitu ya. Nah, Wonder Woman itu menggunakan paradigma yang lain sama sekali. Dia justru melihat lebih dalam. Manusia yang ekspresinya jahat itu dalamnya lemah, rapuh, takut. Jadi jalan keluarnya itu bukan dihancurkan, tapi dicintai. Cinta itu memulihkan. Nah, kalau kita perhatikan ya, di zaman ini, jelas kaum wanita bersumbangsi besar dalam masyarakat. Ketekunan dan ketelitian pada hal kecil, keseharian, ini membuat dunia ini jauh lebih baik. Bahkan banyak wanita yang prestasi di dalam dunia akademisi kan. Marie Curie, dia meraih 2 hadiah Nobel. Coba bayangkan loh ya, 2 hadiah Nobel, bayangkan. Bunda Teresa, dia mendatangi dan merawat orang-orang kusta. Wanita yang begitu berani ya ketika orang-orang takut tertular. Saya ingat kalimatnya yang terkenal. If you worry too much about yourself,
you won't have a time for the others, ya. Jadi kalau kamu terlalu khawatir sama diri kamu sendiri, kamu tidak akan punya waktu untuk berpikir tentang orang lain. Florence Nightingale, ya, seorang petugas medis yang luar biasa yang kerja keras siang dan malam. Kepeduliannya tersampaikan kepada hati para tentara yang terluka yang diobati oleh dia. Bahkan ada tentara yang pura-pura sakit gitu ya demi ketemu sama wanita ini. Julukannya adalah malaikat pembawa lentera. Sejarah membuktikan bahwa wanita itu tidak lemah. Sering di dalam keheningan, kerja keras mereka mengubah sejarah. Dan jangan lupa, seorang wanita di balik layar yang mungkin lebih banyak bicara melalui perhatiannya, lebih banyak berkata melalui tindakannya, tidak terekspos kehebatannya di masyarakat, tapi dia adalah pahlawan. Ibu yang melahirkan kita, dialah superhero-nya kita kan? Wonder Woman yang berjuang bagi keluarga ibu kita. Saya ingat waktu kecil, waktu naik bajai gitu ya, lalu tiba-tiba ada mobil yang hampir menabrak, lalu banting setir ya bajainya, kemudian jatuh ke sungai. Nah sambil bajai itu terbalik-balik ya, mama saya itu peluk saya ya, sambil bajainya terbalik-terbalik. Alhasil luka di tubuh mama saya itu jauh lebih banyak daripada saya, karena saya itu dilindungi, dipeluk oleh mama saya. Dalam masa pandemik ini, kita punya kesempatan berkumpul dengan keluarga. Saya rasa adalah hal yang baik. Kita memeluk ibu kita masing-masing, lalu kita katakan, terima kasih ibu, terima kasih Wonder Woman-ku. Yo, kita sudah membahas sedikit ya tentang Wonder Woman. Kedepannya kita akan membahas tokoh superhero lainnya dan film-film lainnya juga. Harap melalui Philosophize Me, filsafat makin boleh dikenal oleh khalayak ramai dan membawa kehidupan kita menjadi lebih baik. Jadi jangan lupa share kepada yang lain. Sampai jumpa. Ingat slogan Philosophize Me.